Eh, Kayaknya aku melihat cahaya. Apakah itu api pencucian? Pencucian? Apa ya itu api pencucian? Tapi malam ini kayaknya kita mau dengerin lebih banyak tentang itu ya. Eh, Ready, go, sepakat. Ingin tahu soal Katolik? Saatnya sepakat, sepik-sepik ala Katolik. Ya, shalom teman-teman Halo, semua. selamat malam. Shalom, selamat malam. Jumpa lagi di Sepakat. Sepik-sepik ala Katolik. Iya, selamat datang semuanya teman-teman. Buat yang pertama kali ikut Sepakat, selamat datang di program GoPlay, tempat sharing terasik ala Katolik yang membuat kita semua sepakat dan sepaham tentang iman kekatolikan kita. Dan selama 1 jam ke depan bersama dengan saya, Andrew. Dan saya akan menemani Andrew, saya Rizky. Ya, dan kita akan menemani sahabat sepakat dengan satu topik yang sangat menarik, yaitu tentang afterlife purgatory. Untuk teman-teman semua yang ingin join dalam sharing atau punya pertanyaan, langsung bisa chat di bawah ya, di kolom chat. Dan jangan lupa kalau teman-teman merasa terberkati, kirim stiker dan terus ajak teman-teman ya buat join. Dan malam hari ini kita ada narasumber yang luar biasa karena kita topiknya ini juga spesial ya, Kak Rizky. Sangat spesial Ya. bro, pada malam hari ini kita akan mengundang seorang narasumber kita yang saat ini berdomisili di Yogyakarta. Beliau akan membantu kita untuk menguatkan dan memberikan pencerahan tentang apa itu purgatori atau api penyucian. Dan mari kita sambut bersama narasumber kita pada malam hari ini, Romo Effendi. Halo. Romo. Shalom, selamat malam. Shalom semuanya. Shalom Romo. Sehat Romo? Gimana kabarnya Romo? Sehat, baik, dan tetap Katolik. Dan tetap Wes. Katolik ya. Kalau Romo nggak Katolik saya jadi bingung loh Romo. Ini Katolik pol-polan ya, mau di belakangnya aja tuh gambar orang sucinya banyak banget ya Romo. Ada Iya, 3 benderet ya Mo. gambar orang-orang yang besar, Bapak Uskup, Bapak Paus, dan Tuhan Yesus. Wih. Saja tingkatannya paling tinggi. Saya belum dapat fotonya ala Bapak saja, jadi belum bisa dipasang gitu. Oke, baik. Ya, Wah, terima Romo. kasih Romo atas kehadirannya pada malam hari ini. Iya. Ya, dan kita hari Romo ini malam hari bersama ini teman-teman ya di acara Sepakat Sepik-sepik ala Katolik, kita akan membawakan tema yang sehari-hari sangat sering kita dengar ya Bro Andrew di telinga kita, apalagi sering kita perbincangkan. Khususnya baik maupun di usia dini ataupun khususnya di usia-usia mendekati lansia, hal ini menjadi hal yang sangat sering kita dengar sehari-hari, purgatori atau api penyucian. Dan malam hari ini kita akan dibantu oleh Romo Effendi supaya lebih memahami, sehingga dengan iman Katolik kita bisa menggunakan kesempatan pada malam hari ini untuk memperkaya pengetahuan kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih terberkati dan membawa berkat dalam hidup ini. Iya. Ya. Apalagi sekarang ini bisa ini ya Bro, bisa kita chat ya Bro ya. Iya, bisa langsung di bawah, chat di bawah ya teman-teman. Kalau ada yang mau tanyakan ya, apalagi sekarang ini banyak sekali nggak cuman orang di usia lanjut ya. Selama pandemi ini dalam setahun terakhir kan banyak nih yang bertanya-tanya, wah kok usia segini sudah meninggal, terus kalau sudah meninggal terus kemana, terus apa yang terjadi. Nah sebetulnya kalau kita ngobrol tentang purgatori, api penyucian itu menurut pandangan gereja Katolik itu apa sih Romo? Gini, kalau ngomong soal api penyucian ya, bukan pencucian ya. Kalau cuci itu baju. Tuh, siap. Penyucian penyucian itu, api penyucian itu sebuah kondisi di mana orang yang mati dalam kondisi menerima Yesus dan dalam arti itu menerima rahmat keselamatan, hanya saja dia belum bisa bersatu secara penuh
dengan Tuhan. Mengapa? Ada dosa-dosa yang harus dibayar lebih dahulu. Tidak boleh kamu masih berdosa dekat-dekat dengan Tuhan yang Maha Kudus itu. Dan dosa dengan kekudusan itu sesuatu yang bertentangan. Begitu loh. Jadi kamu nggak mungkin bisa dekat dengan Tuhan bukan karena Tuhan nggak mau menyelamatkan kamu. Tetapi karena kamu berdosa, kamu kotor, kamu nggak bisa dekat-dekat dengan Tuhan secara otomatis. Gitu ceritanya. Itu yang dipercaya oleh orang Katolik. Jadi kalau ditanya, kalau orang masuk api penyucian itu selamat nggak? Selamat. Nanti tunggu saatnya, tapi harus bayar dulu. Itu maksudnya bayar dosanya itu supaya dia bisa dekat dengan Tuhan. Persekutuannya menjadi sempurna, begitu ceritanya. Ya. Oke. Kalau Berarti ini itu Romo, semua. Oh, silakan. kalau ini Romo berarti kalau tadi kita bilang itu dari iman Katolik itu ada, tapi kita tuh kayaknya belum pernah loh Romo kita dengar Alkitabiahnya tuh di mana gitu. Dia dinyatakan nggak ya di dalam kitab suci bahwa manusia tuh akan mengalami api penyucian itu di mana ya Mo? Tidak ada kata purgatori secara eksplisit di dalam kitab suci, tapi bahwa Yesus pun pernah ngomong secara implisit, ya. Contoh, saya bacakan saja, ya. Cari nih ayatnya, gitu toh. Gampang cari ayatnya, ya. Sebentar ini. Matius 12:32, ya. Ini contekan saya nih. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Nah, coba, kata di dunia yang akan datang pun tidak itu secara implisit Yesus mengatakan ada pengampunan di dunia yang akan datang. Dunia yang akan datang itu kapan? Ya setelah kita mati. Ya, tapi pasti bukan mereka yang ada di neraka dong. Yang di neraka ya sudah berangkat, sudah bye-bye gitu ya dong. Nah, terus yang di surga apakah juga perlu diampuni? Ya enggak dong, sudah sempurna. Ya, santo-santa kita itu sudah sempurna. Jadi cek saja, Yesus mengatakan bahwa di dunia akan datang dosa itu masih bisa diampuni. Berarti ada satu hal, satu kondisi di mana orang harus bersih-bersih dulu. Istilahnya kalau kamu mau naik ranjang, ya cuci kaki dulu, cuci tangan, jangan lupa, ya wajah dibilas dulu supaya debu-debu sepanjang hari itu tidak dibawa di tempat. Disinfektan Romo ya sekarang. Ya wajah jangan didisinfektan dong, gila keren. Ya, jadi ya wajah dikasih lotion. Nah, sebelum cewek-cewek biasanya tahu lah gimana. Kalau cowok-cowok agak sembarangan begitu ya. Tapi kalau cewek-cewek tahu lah membersihkannya. Lu harus bersihin lu punya diri dulu supaya lu pantas, maksudnya supaya lu bisa masuk ke ranjang dengan enak lah, lu tidur enak lah gitu. Ya, sama. Jadi Yesus sendiri mengindikasikan ada pengampunan di kehidupan setelah ini, begitu, ya. Mati tidak berarti selesai semuanya, masuk neraka atau surga, ya. Kasihan dong, ya. Tapi ada nggak Romo yang misalkan meninggal terus langsung masuk ke surga atau neraka tanpa melewati api penyucian? Itu kan kata Yesus kalau menyangkal Roh Kudus itu berarti menolak Roh Kudus itu dalam hidupnya berarti langsung masuk neraka itu. Nggak ada pengampunan. Oh iya, bahaya. Otomatis. Wah. Apa maksudnya menolak Roh Kudus? Menolak suara hatimu terus-menerus yang membicarakan soal kebaikan dalam hidupmu. Roh Kudus itu bekerja secara secara diam-diam di dalam batinmu, membisikkan dan menggerakkan kamu. Kalau kamu satu hari tergerak untuk berbuat kebaikan apa itu Roh Kudus, gerak Roh Kudus gitu. Cara kita menanggapi Roh Kudus gimana? Kita memberi sedekah, kita menolong teman kita yang kesusahan, menjadi telinga bagi mereka yang sedang menangis dan berkeluh kesah dan seterusnya dan seterusnya. Kalau orang seperti itu, orang yang dalam arti tertentu masih ada harapan lah, selamat lah, walaupun tidak menerima Yesus
bukan karena kesalahannya dia, gitu ya. Hmm. Ya, bukan karena kesalahan. Jadi Yesus sendiri mau buka peluang, kamu boleh nolak saya nggak apa-apa, tapi kalau kamu nolak Roh Kudus, kamu habislah, selesailah kamu begitu. Dan itu orang-orang yang kita bilang masuk neraka, gitu ya. Berarti orang tadi tuh orang-orang yang sudah menolak Roh Kudus, dia otomatis nggak akan ada di api penyucian ya Mo ya? Oh, nggak ada. Dia langsung ya jalur khusus ke sana ya Mo? Ya, ya jalur khususnya nggak enak sih, nggak tahu itu penting. Payung sama payung sama parasut gitu ya, wah. Itu bukan jalur khusus, jalur busuk gitu. Ya, jalur busuk. Jalur busuk ya. Ya, ya. Yang masuk di api penyucian tuh ya tetap orang berdosa ya Mo sebetulnya Mo, karena kalau orang yang sudah disempurnakan, jadi maksud saya kalau ada orang meninggal, dia ada yang bisa langsung masuk surga ya Mo ya. Tapi kalau itu kata kita lah, itu surga lah. Kita percaya ya dalam arti kita percaya bahwa mereka diterima Yesus ya. Mereka punya dosa itu sudah, mereka pasti berdosa tapi sudah lunas di dunia, gitu ya toh. Jadi ketika masuk ya itu jalan tol ke surga. Tapi ya kita ini ya mungkin nanti satu hari ketemu, ketemu di mana? Ya saya tunggu ya di api penyucian ya. Saya hukuman itu apa? Hukuman itu gampang, cambuk ya 1000 tahun. Waduh. Wah, serem sekali. 100 tahun. Jadi ya. Romo, ini ada pertanyaan nih dari penonton ini ya. Apakah ada reinkarnasi? Nah, kebetulan saya ini belum lama istri saya ya nonton film di Netflix ya, film Korea judulnya Hi Bye Mama. Nggak tahu ada yang nonton nggak? Jadi itu ceritanya udah meninggal, terus ada di kayak in between gitu ya, in between belum naik, terus dia kayak hidup lagi untuk melunaskan hasrat yang tidak tersampaikan, yaitu ketemu sama anaknya. Nah ini kayak menarik ini. Nah, di situ ceritanya kalau dia sudah istilahnya sudah legowo gitu ya, sudah rela unek-uneknya, dia bisa naik atau reinkarnasi. Nah ini ada yang bertanya seperti itu nih dari viewer nih, apakah ada reinkarnasi? Ini bagaimana ini Romo? Nggak ada. Gampangnya gitu ya. Mau jawaban panjang atau pendek? Kita nggak mengenal reinkarnasi karena kita punya ini ya. Kalau orang Buddhis itu konsep waktunya siklis, putar. Sepanjang kamu nggak mengalami yang disebut sebagai pencerahan agung itu, kamu akan tetap dalam perputaran karma itu. Ya, lu kalau jahat lu keluar jadi kecoa umpamanya, kasihan banget lu ya. Dan lu kalau baik lu mungkin jadi raja lah di kehidupan itu. Nah itu orang Buddhis punya cara untuk membuat hidup seseorang itu diajarkan lu berbuat kebaikan supaya di kehidupan berikutnya dia menerima sesuatu yang lebih baik lagi. Kita tidak ada, kita itu ini ya, kalau mati, selesai, langsung dihakimi. Ya, hakimi dalam arti gini, neraka, surga. Oh ini nih sudah terima Yesus ini, tapi mulutnya agak kurang ajar ini, gosipin orang terus ini. Masuk penyucian, sikat gigi dulu di sana. Ya, sikat giginya 1000 tahun, nah umpamanya kayak gitu. Ya, jadi kita tidak sama seperti orang Buddhis ya yang waktunya siklis, gitu. Linear, gitu. Ya. Berarti sebetulnya tempat api penyucian itu sebuah kesempatan ya untuk kita ya Romo untuk membayar kesalahan yang kita buat selama di dunia. Jadi sebetulnya Tuhan masih ngasih kesempatan sekali lagi di situ. Ada nggak Romo yang bisa gagal dari api penyucian sehingga dia nggak bisa masuk surga, Mo? Ya bisa, bahkan malaikat saja bisa jatuh dalam dosa, ya dong. Tapi kalau kita di api penyucian ya itu tanda belas kasih Tuhan. Ya. Orang ini telan susah ya dibuang sayang.
Di mana dulu ya dikunyah dulu oleh Tuhan, dan kunyahannya itu kan ya tidak menyenangkan begitu ya dok. Dan Ya. itu persis ya, itu persis, itu tanda bahwa Allah itu Maha Rahim, bahwa Dia memberikan kesempatan kita untuk membersihkan diri. Dan penderitaan di api penyucian itu bukan penderitaan seperti orang dicambuk atau apa, itu hanya imajinasi manusiawi kita. Yang pasti penderitaan kita karena kita tidak bisa bersekutu bersatu lagi dengan Allah. Kita karena berdosa maka harus berusaha membersihkan diri kita dari dosa kita. Itu pastinya. Bahwa nanti modelnya seperti apa, pembayarannya siapa yang tahu, tetapi kita percaya bahwa kita harus membayar apa yang dosa apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Tapi karena kita menerima Yesus, lalu kita pasti selamat. Kalau masuk api penyucian selamat enggak? Pasti selamat, tetapi ada delay, ada penundaan sedikit karena kita butuh untuk membayar dosa-dosa kita. Kenapa kalau kita butuh membayar? Ya jelas konsep keadilan Allah begitu dong. Ya, bahwa Allah adil, bahwa hukuman itu mesti dibayar, tetapi bahwa belas kasih itu yang nantinya menyelamatkan. Bahwa hukuman itu sebagai simbol belas kasih Allah, bahwa kita dihukum tetapi kita tidak mati, melainkan untuk memperoleh hidup, dan itu belas kasih Allah. Gitu ceritanya. Ya sama lah seperti anakmu lah. Kalau anakmu nakal, Ini menarik Romo. iya. Kalau anakmu nakal mukuli anak orang, ya. Kamu nggak mukuli dia, kamu bilang, anakku, kamu anak yang paling pandai, gitu. Mak besar jadi preman, dia mukuli orang banyak, ya toh. Kamu harus mendisiplinkan anakmu supaya apa? Supaya dia mengerti bahwa perbuatannya itu tidak baik dan bisa mencelakai orang lain, dan maka dia harus mengalami kesakitan, dipukul tangannya umpamanya ya, supaya dia tahu lain kali kalau dia nampar anak lain umpamanya ya, dia akan mengalami hal yang sama begitu, dan itu tidak menyenangkan bagi dia, dan orang itu belajar ya, dan model seperti itu sesederhana itu. Kita punya logika itu bahwa setiap dosa harus ada bayarannya. Kalau begitu buat apa Yesus mati di kayu salib? Ya, kan dia mati untuk dosa-dosa kita. Iya dong? Benar. Kita yang menerima Yesus itu pasti selamat. Tetapi bahwa dosa kita harus tetap kita bayar. Ngerti maksud saya? Jadi ngerti Romo ya. Karena Yesus, tetapi kita harus bayar dosa-dosa kita. Enak aja lu utang suruh ini, ya dong. Yesus bilang, lu pokoknya lu masuk surga tapi lu bayar dulu deh. Gua kagak. Transfer nggak bisa ya Romo ya? Transfer nggak bisa. Kecil dari sekarang ya bro. Ya, lu sebelum mati lu bayarin dulu utangnya, kalau enggak lu harus bayar di kehidupan sebelumnya. Ada yang bilang Romo, ada salah satu Romo yang dulu bilang, kalau kalian itu menikah, itu kalian menyicil purgatorinya semasa hidup. Ya, enggak bercanda Romo. Berhadapkan pasangan yang bermasalah terus, ya dong. Ya soalnya Romonya nggak pernah waktu honeymoon nggak pernah diajak sama pasangannya. Ya, kalau sudah bermasalah baru datang. Baru dipanggil, baru diajak. Ya honeymoon juga nggak enak sih kalau ngajak ya dong. Ya gimana? Mereka itu sama seperti foya-foya di orang kaya, foya-foya di hadapan orang miskin, ya dong. Iya. Oke, baik apapun itu ya. Jadi ya kita percaya gitu ya. Soal tadi ngomong landasan biblisnya belum selesai itu. Begitu. Belum selesai landasan biblisnya. Masih ada 2 Makabe yang paling gampang. Nah, ini. 2 Makabe. Sebentar. 2 Makabe. Nyontek. Nggak hafal saya ini. Ya. Nggak hafal. Ini 2 Makabe 12:43 sampai 46. Ya. Nah, kemudian dikumpulkannya uang di tengah-tengah pasukan, lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat karena Yudas Makabe memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan pada orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati.
garis bawah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu maka disuruhnya lah mengadakan korban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Jadi orang Katolik berdoa untuk orang yang sudah meninggal, supaya apa? Siapa tahu di api penyucian, ya mereka bisa ditolong dengan doa-doa kita, ya. Dan itu menarik karena apa? Buat apa orang di surga didoakan? Mereka sudah bahagia. Buat apa orang di neraka didoakan kalau mereka sudah hilang selama-lamanya? Ya. Begitu ya, dok? Pasti doa itu pasti ada di sebuah kondisi antara, gitu. Problem bahwa selalu dikatakan bahwa dua Makabe itu kan bagian dari Septuaginta, Deuterokanonika, benar ya? Banyak teman kita yang non Katolik tapi Kristen itu tidak tahu apa yang disebut sebagai bagian dari Deuterokanonika. Begini. Orang Katolik itu pakai versi yang disebut sebagai Septuaginta, versi 70 yang tahun 200 sampai 300 sebelum Yesus itu. Orang Yahudi diaspora menerjemahkan dari bahasa Ibrani, semoga saya benar kali ini ya, dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, kitab suci mereka. Dan mengapa orang Yahudi menerjemahkannya ke dalam bahasa Yunani? Karena mereka orang-orang Yahudi perantauan. Bayangkan kalau umpamanya, ya saya ini orang Flores gitu ya, sekarang di Jawa gitu ya, saya punya kitab suci dalam bahasa Flores. Ya saya di Jawa supaya saya bisa, anak cucu saya yang berbahasa Jawa mau tahu soal iman saya, ya saya harus menerjemahkan yang bahasa Flores jadi bahasa Jawa. Dan itu yang terjadi di 200 sampai 300 tahun sebelum Yesus. Dan menariknya apa? Kalau begitu nggak sah dong. Ya, itu kan versinya orang-orang perantauan berarti, ya, gitu ya. Nah, kalau berani ngomong begitu, ketemulah Santo Paulus, lu dilempar sendal lu, ya. Karena Santo Paulus itu kitab sucinya Septuaginta, men, ya. Carilah kalau nggak percaya, gua kagak punya KPA-nya, tapi carilah, coba lihat, mungkin Yesus itu refer beberapa ayat juga dari Septuaginta. Pokoknya paling gampang lah cari di Santo Paulus lah, nanti Google lah Santo Paulus dan Septuaginta. Coba lihat apakah Santo Paulus pakai Septuaginta atau pakai versi yang bukan Septuaginta, ya. Itu bisa ketahuan dong. Santo Paulus saja pakai Septuaginta, masa kita orang yang 2000 tahun setelah Yesus mau pakai? Iya. Romo. Iya. Ini ada yang tanya, Romo, dari audiens ada tanya lagi nih. Kalau hewan itu kan juga punya roh ya, Romo ya. Jadi kalau meninggal apakah ada ini juga api penyucian untuk hewan-hewan ini, dan bisakah bisakah kita membantu mendoakan roh hewan yang meninggal? Mau kabar buruk atau kabar baik? Kabar baik, ngomong. Kabar baik. Kabar baiknya dulu ya. Kabar baik bahwa hewan. Baik dulu ya. Hewan punya jiwa, ya. Punya jiwa, oke. Jiwa hewan tidak bisa lepas dari tubuhnya. Jadi kalau tubuhnya busuk, hancur, jiwanya juga hancur. Jadi anjingmu tidak akan ikut bersama dengan kamu. Mohon maaf ya, penyayang binatang. Saya juga penyayang binatang, gitu. Ya, penyayang anjing lah. Tetapi saya tahu anjing saya nggak ikut saya. Kecuali kalau Yesus pada satu titik dia bilang, anjing, kamu kan disayang Effendi, bangkitlah. Bangkit, nggak ada bangkit. Jadilah, karena Yesus pasti buat anjing yang sama. Tapi anjing nggak bangkit. Tubuhnya hancur, anjingnya berangkat. Jadi kalau kagak masuk api penyucian segala. Kalau ditanya anjing punya jiwa nggak?
punya. Semua makhluk hidup punya jiwanya, termasuk sayur kangkung itu punya jiwanya dulu sebelum ditumis, Oh ya. ya, waduh. Iya, karena Iya. jiwa itu prinsip kehidupan. Itu ajaran Katolik, ya. Wah, kalau mau masuk ranah filsafat lebih asik lagi, tapi janganlah ya. Wah, seru nanti bisa sampai tengah malam ya Romo. Saya audiens bisa bingung nih ngomong apa ini ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain Iya atau ya. mau saya Ada lanjut? ada. Hmm. Ini ada lagi Romo. Hmm. Silakan, mungkin bisa dibacakan Sis Rizky. Ini mau tanya Romo, bagi jiwa-jiwa yang terlupakan di api penyucian, bagaimana kita mendoakannya, Mo? Dari audiens itu pertanyaannya Romo. Doa seperti kalau kamu menginginkan sesuatu atau pergilah ke misa, kamu minta intensi Romo doakanlah umpamanya ya nenek saya yang sudah meninggal. Ini jiwa yang terlupakan Romo maksudnya. Jiwa-jiwa yang terlupakan di api penyucian. Oh, sorry. Iya. Ini pengaruh apa ini sampai salah nangkap. Jiwa-jiwa yang terlupakan. Iya, itu mendoakannya gimana? Gini, apapun itu ya, kita itu sudah selalu mendoakan orang-orang beriman. Coba kalau pergi misa itu, pas imamnya mau membaca doa syukur agung itu, ya, bersama dengan Bapak Paus Fransiskus dan uskup kami siapa gitu ya, kalau di Jawa Tengah ya Bapak Uskup Robertus gitu ya dok, dan seterusnya bersama dengan semua orang-orang yang sudah meninggal dunia, semua orang beriman dalam persekutuan dengan jadi orang-orang beriman semuanya sudah didoakan secara umum. Jadi kalau kita ikut misa itu sebenarnya kita juga sekaligus mendoakan orang-orang yang sudah pergi mendahului kita. Dan bayangkan itu betapa indahnya Ekaristi itu karena apa? Orang Katolik itu begitu sadar sepenuhnya bahwa Ekaristi itu puncak dan sumber hidup orang beriman. Karena kalau Anda sungguh-sungguh tahu apa maknanya Ekaristi itu, di mana antara yang surga dan yang di bumi itu terhubung satu sama lain di Ekaristi itu. Jadi kita itu berdoa bukan hanya dengan Bapak Paus yang tidak kelihatan, tapi masih ada di dunia. Kita juga mendoakan dalam persekutuan dengan uskup kita yang juga seringkali tidak ada bersama dengan kita di ruang dan waktu itu, ya. Tapi kita juga berdoa bukan hanya yang horizontal, tetapi yang vertikal. Orang-orang yang sudah meninggal lebih dahulu itu juga didoakan. Jadi antara di Ekaristi antara surga dan bumi itu terhubung, ya. Dan kita yang masih hidup di sini terhubung, dan yang antara yang meninggal dan yang masih hidup terhubung, ya. Jadi menarik ya, karena ketika kita ikut Ekaristi saja kita sudah selalu mendoakan jiwa-jiwa atau jiwa-jiwa yang kita bahkan tidak pernah kenal gitu. Tapi kita selalu dalam persekutuan, dan itu menarik karena apa? Persis konsep tubuh Kristus itu ada di situ. Bertolong-tolonglah di dalam tubuh Kristus ya. Kalau tangan kananmu luka, maka kamu butuh matamu untuk melihat, tangan kirimu netesin betadin. Betul nggak? Betul. Ya, itu konsepnya. Jadi kita juga bisa untuk apa? Bisa untuk nolong orang yang terlupakan itu ya. Berdoa. Dan kalau mereka nantinya sudah masuk surga, mereka juga bisa nolong kita, mereka jadi berdoa untuk kita, saling bertolong-tolongan, karena kita satu tubuh Kristus dengan Kristus sebagai kepala. Begitu, itu analogi dari satu Paulus, ya. Makanya saya sungguh percaya orang Chinese itu yang ngarang teologinya orang Katolik. Mana lihat nggak orang Chinese mati, kayu jati bongkol besar, ya dong. Nah, kenapa? Ya, soalnya kalau pakai kayu biasa nggak nyampe tanah seberang katanya. Maka harus pakai kayu jati bongkol besar yang mahal. Supaya apa? Speedboat langsung tembus sampai sana. Iya. Yang kamu berikan kepada orang yang sudah meninggal, mempengaruhi mereka. Tapi sebaliknya orang Chinese juga percaya, umpamanya diberi mangkok
ini buat mak engkongmu, padahal di kuburan ya udah dikasih mangkok makanan gitu ya, nasi gitu ya, terus ada sayurnya apa segala macam ya, terus dikasih bio gitu ya, karena mak engkongmu supaya dapat makanan enak setahun sekali lah paling enggak kayak gitu. Supaya apa? Mak engkongmu kalau yang sudah meninggal itu kalau senang nanti kita juga ikut merasakan kesenangannya mereka, dapat restunya mereka. Orang Chinese percaya kayak gitu. Tapi menarik ya, kita nggak melakukan seperti itu. Orang Katolik tidak melakukan seperti orang Chinese, ya. Tetapi bahwa yang menarik bahwa apa? Antara yang mati dan yang hidup itu pasti punya relasi erat. Ya, ya. Ini orang Katolik percaya itu, ya. Saya curiga Yesus dulu orang Chinese deh. Berarti Iya, iya. konsepnya Nah, seperti itu ya Romo ya, bahwa nah, kita Romo, yang ini ya. ya, tadi ini menarik sekali kan sempat membahas tentang orang Chinese, tentang kepercayaan di agama Buddha yang dimana ada apa siklik yang berbeda. Dan sekarang begini, kalau memang ini dengan berbeda belief ya, kepercayaan buat yang agama Buddha punya kepercayaan sendiri, mungkin agama Katolik kepercayaan sendiri, agama mungkin yang non Katolik lainnya punya kepercayaan sendiri. Lalu apakah berarti kalau kita meninggal itu kita masuk ke dalam state of belief itu? Atau misalkan nih orang Katolik ya yang juga percaya tentang karma dan reinkarnasi. Nah, lalu seperti apa ya proses dalam afterlife-nya itu gimana itu? Apakah yang masuk ke api penyucian itu hanya untuk orang-orang yang percaya atau yang Katolik ya? Jiwa roh dan jiwa orang Katolik atau orang-orang yang non Katolik juga? Ya, yang pasti orang Katolik tidak percaya reinkarnasi begitu ya. Kasihan, lu bayangin kalau lu salah sedikit nanti masuk keluar di kehidupan berikutnya jadi monyet umpamanya kan ya. Ya gimana ya? Karena ya Nanti bisa membintangi Planet of the Apes Romo itu. itu bahaya. Jadi artis dong berarti. Dan yang Menguasai jadi- bumi nanti. Jadi apes-nya itu kan biasanya orang jahat-jahat semua nanti semuanya Ya. apa berinkarnasi jadi apes semuanya nanti ya. Oke. Iya. Pas dari itu kita tidak percaya itu. Cuma gimana? Ya saya pikir semuanya akan masuk di dalam fase itu. Kalau semuanya selamat karena Yesus, semuanya juga melalui proses yang sama dong. Dan itu yang kita percaya sebagai orang Katolik. Jadi tidak ada pengecualian. Terus bagaimana dengan orang-orang yang di sahabatnya? Saya merasa mereka punya kesempatan untuk menikmati keselamatan. Kan tadi sudah diberitahu bahwa kalau menolak Roh Kudus itu tidak ada ampunnya. Tapi kalau menolak anak manusia ya masih diampuni lah begitu ya. Ya. Iya. Gitu. Jadi Nah, lalu ini Romo. Kalau kita bicara tentang tadi kan Romo ada bilang tentang ruang dan waktu ya, di mana saat Ekaristi itu ruang dan waktu dari pokoknya dari afterlife dan juga dari kita ini yang ada di dunia itu menjadi satu. Nah, kita bicara tentang api penyucian sendiri itu apakah ada sebuah space ya, ruang dan waktu. Dan kalau kita ngomong gini, saya sendiri kebetulan pernah mengalami di mana ada pengalaman spiritual. Dulu sewaktu kecil sering ngelihat hal-hal yang mistis seperti itu. Nah, kalau seperti kita lihat hantu nih katakan atau arwah ya di suatu tempat, apakah itu adalah arwah yang sedang ada di api penyucian atau apakah itu seperti apa? Maksudnya apakah itu hal yang berbeda dengan arwah-arwah yang jiwa-jiwa yang ada di api penyucian? Lu tanyalah sama arwahnya, lu lagi di mana ya? Lagi di sebelahmu gitu. Waduh. Lu kagak jelas lu kalau hadir doang lu minta gua doain atau enggak? Oh iya. Kadang-kadang umpamanya ini kan kamu lihat ini rumah ini settingan rumah Belanda ini. Ya. Iya. Rumah Belanda ini. Ya, Anda boleh percaya boleh tidak, ini umurnya lebih tua dari kita semua yang ada di forum ini. Ya. Ini tahun 19 sebelum kemerdekaan rumah ini. Ya. Anda boleh percaya boleh tidak, berarti tua lah. Dan kalau sesekali ada bunyi-bunyi saya bilang, lu ngapain aja lu, ganggu gua mau tidur.
kalau ganggu gua terus gua usir. Lu kalau mau gua doain, sebutlah nama lu siapa. Kagak nyebut, jadi kagak gua doain. Tapi menarik ya. Waktu Ya. awal saya tinggal di sini, ini meja komputer saya ini ya. Itu malam-malam mouse-nya bisa klik klak klik 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 klak klik klik. Nah, itu lucu juga ya. Saya Udah high tech ya sekarang ya Romo ya. Hah? Oh, Iya, ternyata rupanya udah bisa. high tech hantunya. Heeh. Iya. Bisa browsing ya. Spiritnya. Dia juga, dia sebenarnya dia hanya ngeliat barang apa sih ini zaman gua dulu di dunia kagak ada yang kayak gini nih. Ya, mungkin dia klik itu kan tidak tahu gimana. Ya oke lah, mungkin kita nanti Ya. kalau sudah sampai di sana buka kursus komputer lah. Romo, kalau tadi kita ngobrol kan purgatori itu kan isinya berarti kan orang-orang yang sudah meninggal, jadi arwah-arwah kan termasuk Yesus kan juga dia sebagai anak manusia kan dia mengalami fase wafat di salib dan meninggal gitu. Terus kan dia Tuhan Yesus dia juga mengalami fase purgatori itu nggak ya Romo? Ya enggak dong, Yesus itu sama seperti kita, tetapi kecuali di dalam hal dosa. Maka Yesus nggak punya dosa. Nggak perlu dicuci-cuci lah, Yesus suci. Tapi gini, yang menarik adalah bahwa ketika hari Sabtu suci sebelum Minggu Paskah itu, Yesus sebenarnya malam Paskah itu Yesus sudah bangkit. Itu tradisi Kristiani. Sudah bangkit, itu pada hari ketiga ya, setelah jam 6 sore itu sudah dihitung hari ketiga. Dia bangkit, apa yang dia lakukan? Ini tradisi ya, jadi Yesus itu malah masuk ke neraka, ngambilin orang-orang di neraka semua. Ya menarik karena apa? Tradisi ini kan sesuatu yang kita ya boleh percaya boleh tidak ya, boleh percaya boleh tidak. Bahwa bahkan Yesus itu masih ingat dengan orang-orang yang ada di neraka. Maksudnya Yesus Maksudnya Yesus itu bahkan punya hati untuk orang-orang di neraka, mau nolong mereka. Begitu. Tapi ini kan bukan doktrin ya. Jadi itu seperti cerita di dalam tradisi. Dan tapi itu sangat mempengaruhi saya ya, paling tidak ya, sebagai saya itu Tuhan itu sangat luar biasa, maha rahim. Bahkan yang menolak dia habis-habisan pun, masuk neraka pun masih dicari sampai sekarang. Dan itu Tuhan kita gitu. Bahwa itu bukan doktrin, bukan ajaran yang sah, iya, tetapi bahwa cerita itu sendiri menggugah saya ya sebagai pribadi, luar biasa ya Tuhan. Gitu ya. Bahkan orang yang sudah jelas-jelas menolak dia pun masih dicari. Romo, apakah itu berarti jiwa-jiwa yang sudah berada di dalam neraka bisa diperbolehkan atau dibantu lewat doa atau apa sehingga akan diperbolehkan oleh Tuhan untuk ke purgatori sehingga mereka bisa mengalami surga, Romo? Oh, naik tingkat gitu ya. Kalau dari neraka naik purgatori baru transit. Terus ini ya, transit dulu ya. Iya, transit ya. Kayak naik ini aja, Trans Jogja aja. Dari satu titik ke titik yang lain itu enggak dong ya. Kita percaya ya. Jadi itu tadi yang saya bilang, itu bukan ajaran resmi, itu hanya cerita-cerita di seputar Paskah ya. Bahwa ajaran resmi kita ya kalau sudah meninggal ya, dan penghakimannya jelas langsung kamu neraka, berarti sudah selesai urusannya, masuk dalam kegelapan total. Kamu mati, masuk api penyucian, kamu tunggu beberapa saat, kamu harus bayar dosa-dosamu, baru kamu bisa masuk surga. Begitu. Atau kamu masuk surga langsung karena kamu sudah menyelesaikan membayar dosa-dosamu di dunia. Seperti itu. Ceritanya kayak begitu. Jadi Romo, kalau misalkan ini tadi ada kita mendoakan arwah mungkin teman atau anggota keluarga begitu yang dan gimana kita bisa tahu kalau dia itu sudah tidak di purgatori kalau misalkan kita mendoakan terus dan dia sudah misalkan lanjut ke surga nih, terus apa maksudnya seperti apa yang terjadi seperti itu? Apakah doa kita terus menjadi sia-sia atau
berapa lama kita biasanya mendoakan sebagai umat Katolik, kita mendoakan arwah atau orang yang sudah meninggal? Ya sepanjang hidup kita, orang-orang yang kita kasihi, kita doa untuk mereka. Yang sudah berpulang dan maupun yang belum berpulang ya, didoain. Gitu mumpung masih bisa Terus-terusan berdoa. ya. Saya tiap tahun selalu mengingat, salah satu kakak saya kan sudah meninggal karena kecelakaan, sudah 25 tahun. Tiap tahun di hari kematiannya saya selalu berdoa untuk dia. Begitu ya. Sampai kapan? Apakah dia sudah bahagia? Mungkin sudah bahagia. Tapi apakah doa saya sia-sia? Ya mungkin juga tidak ya. Karena kan Tuhan itu kan melihat segala sesuatu dalam keabadian. Jadi Tuhan itu sudah tahu ini Heri, nama kakak saya yang sudah meninggal. Ya sudah saya selamatkan dari doa-doa Effendi apakah tidak akan mubazir? Enggak, karena apa? Tuhan melihat dalam keabadian selama hidupnya Effendi berdoa untuk Heri berapa kali. Dan Tuhan sudah tahu gitu, dan itu yang akan dikenakan untuk saudara saya. Begitu. Jadi kita kan nggak tahu masa depan, tapi Tuhan kita kan Tuhan masa lalu, Tuhan masa sekarang, dan Tuhan masa depan. Tuhan dalam keabadian melihat segala sesuatunya terjadi dalam waktu yang bersamaan. Begitu. Jadi dia tahu bahwa FSI akan berdoa untuk Heri berapa kali selama hidupnya. Apa diperhitungkan oleh Tuhan. Gitu ya. Oke. Nah, kalau cara mendoakannya ini, cara mendoakan jiwa-jiwa yang ada di purgatori ini yang sesuai ajaran gereja, cara mendoakan yang benarnya gimana, Romo? Ya, minta saja intensi misa, kedamaian arwah, kebahagiaan kekal bagi A, bagi B, bagi C. Kan kita orang Katolik punya hari arwah toh. Ya. Sama orang Chinese itu punya hari arwah yang disebut Chengbeng itu ya toh. Chengbeng itu Chengbengnya kita itu ya bulan November tanggal 2 ya toh. Bulan ini ya, 2 November. Begitu. Oke. Iya. Berarti kita mendoakan arwah-arwah tersebut selama kita masih hidup ya Romo. Entah apakah arwah tersebut sudah berpindah ke surga atau masih di api penyucian, tapi menjadi salah satu tugas kita untuk mendoakan semua arwah selama kita masih hidup. Begitu ya Romo? Ya, sebagai orang beriman ya, dan itu persatuan ya. Jadi saya kalau saya misa arwah ya 40 hari, 100 hari, 1 tahun, 3 tahun, apalah 1000 hari lah sebutlah. Saya selalu bilang bahwa kita yang orang beriman kalau sedih karena ada keluarga kita atau orang tersayang kita itu meninggal, itu manusiawi. Tetapi kita tidak seperti orang yang tidak mengenal Yesus yang bangkit itu. Karena apa? Kita tahu bahwa kita masih punya relasi dengan orang-orang yang sudah pergi itu. Dan relasinya tidak dalam bentuk seperti kita berelasi di dunia ini, tapi dalam bentuk doa dan ekaristi. Di situ kita mengalami komunikasi lagi dengan mereka, gitu ya. Kita berkomunikasi dengan mereka melalui doa dan ekaristi kita. Seperti itu ya. Dan itu kepercayaan orang Katolik. Jadi ekaristi itu sendiri sangat indah. Karena ekaristi itu sendiri adalah pengalaman icip-icip yang namanya merasa surgawi. Ya. Jadi karena yang di surga dan yang di bumi terhubung, maka kita menjadi sebuah kesatuan. Dan ketika kita menerima roti kudus itu, ya kita menikmati perjamuan surgawi. Pestanya pesta surgawi. Tapi apakah pesta surgawi seperti itu? Mungkin tidak, tetapi itu pengalaman icip-icip di mana yang surga dan yang bumi tersambung. Begitu. Itu indahnya ekaristi. Kalau seringkali kita orang Katolik malah nggak tahu betapa indahnya kalau mengerti ekaristi itu. Setiap kali kita kumpul bersama, kita itu bukan hanya kumpul dengan orang-orang yang kelihatan, ya, tetapi kumpul dengan Rasul Paulus, dengan Santo Petrus, dengan Santo Yohanes. Maka orang Katolik kan sering, ya, kalau lihat di gereja itu kan selalu bagian depannya kan sering kosong, ya. Orang Katolik buat santai. Ya, buat santa, malaikat Gabriel, Michael, kayak gitu-gitu.
makanya bangku depan tuh selalu kosong semua. Ya, luar biasa orang Katolik itu sangat mengerti Ekaristi. Buat yang tugas Romo kadang. Kan dikasih tulisan lektor gitu Mo, jadi kita kagak duduk deh Mo. Ya mungkin, nah, tapi seringkali tidak ada tulisan pun tetap kosong, ya dong? Ya. Orang Katolik itu sungguh-sungguh luar biasa. Siapa bilang orang Katolik itu tidak menghayati Injil, tidak tahu kitab suci? Sungguh-sungguh tahu. Jadi kalau masuk gereja selalu mengambil tempat yang paling belakang. Karena barang siapa duduk Wah, iya itu. akan ditaruh di paling depan, kata Tuhan Yesus. Oke, Iya, berarti di misa menghayati ya, berikutnya Romo. saya akan duduk paling depan Mo. Ya, di misa Iya. berikutnya kita duduk paling depan ya bro nanti ya. Kedua dari depan, kan paling depan lektor dulu ya. Iya, asal jangan nggak ngambil tempatnya Romo. Ya, nggak boleh duduk di altar lah, itu benar. Romo, saya masih penasaran nih Romo, tentang ini tadi. Kalau misalkan ada misalkan arwah atau hantu lah, katakan kita doakan. Ya kan, tadi kan Romo bilang kamu namamu siapa nih, aku doakan, atau kamu kalau nggak usah di sini gitu. Nah, kalau kita doakan arwah itu dan misalkan nih arwah itu adalah arwah orang Katolik atau apakah itu berarti dia masuk ke api penyucian setelah kita doakan, ataukah dia saat itu sedang di proses api penyucian? Jadi maksudnya apakah itu adalah sebuah satu tempat gitu ya, atau satu fase di mana mereka tetap sebagai arwah? Nah, ini pertanyaannya menurut Saya lebih percaya api penyucian itu sebuah kondisi ya, sebuah kondisi bukan sebuah tempat gitu ya. Tempat seperti kalau saya duduk di ruangan ini ya tidak begitu ya, tetapi bahwa sebuah kondisi di mana kita harus terpisah sementara dari Tuhan ya, dan menerima bahwa keterpisahan dari Tuhan itu sebuah hukuman akibat kita harus membayar dosa-dosa kita. Itu sebuah kondisi ya. Kita bisa melihat Santo Petrus apa segala, melihat dalam tanda kutip. Kita bisa merasakan betapa banyak yang sudah bahagia dan kita masih harus membayar dosa-dosa kita, harus jauh dari Tuhan, jauh dari kekudusannya, dan kita harus silih membersihkan diri dan seterusnya ya. Dan itu sebuah dalam arti tertentu sebuah siksaan tersendiri bagi kita. Saya tidak percaya kita akan dicambuki, ditusuk-tusuk dengan api gitu ya. Enggak, itu imajinasi orang, ada pertengahan gitu ya. Derita kita adalah derita ketika kita terpisah dari Tuhan Sang Pencipta kita. Itu saja. Ya, jadi kita berada di dalam situasi yang remang-remang jauh gitu. Pernahkah ketika Anda kecil ya, tiba-tiba Anda lampu mati dan Anda tidak melihat Bapak Ibu Anda, apa yang Anda lakukan? Anda menderita dan menangis ya, sama seperti itu. Kurang lebih itu analogi ya, seperti itu. Jadi sebuah kondisi ya, bukan sebuah tempat dalam arti di mana penuh dengan siksaan yang luar biasa. Ya, itu imajinasi abad pertama. Oh, ada Santa Faustina yang melihat apa macam-macam. Oke, it's okay. Jadi dalam arti bahwa setiap orang punya imajinasi dan biasa, yaitu penglihatannya benar. Well, kalau kamu mau terima Santa Faustina punya penglihatan silakan. Tapi bagi saya dan ini ajaran orang Katolik, percaya bahwa ini ada sebuah fase di mana kita tidak bisa berkumpul bersatu dengan Tuhan Pencipta kita yang adalah kasih. Itu saja. Dan kita harus menembus dosa-dosa kita, silih, nggak tahu harus ngapain, tapi kita harus terpisah dulu sampai kita bersih, baru kita bisa kumpul lagi. Dan kalau ada orang-orang yang mendoakan kita, Tuhan akan lebih memperhatikan apa yang didoakan oleh orang beriman, ya, begitu. Oke. Ya. Romo. Nah, kalau ya silakan. Romo. Saya penasaran nih soalnya. Selain kita mendoa, selain arwah-arwah yang ada di api penyucian itu didoakan oleh orang-orang yang masih hidup, bisakah atau arwah tersebut mendoakan dirinya, Romo, untuk memperkuat atau mempercepat untuk pengampunan dari Tuhan? Tidak ya, mereka harus menjalani hukuman itu. Begitu. Ya, remisi itu datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Terus orang beriman berdoa itu dalam arti minta kepada Tuhan, tolong deh
ya nenek saya ini ya, kayak gitu. Jadi lalu Tuhan bilang ya remisi lah, remisi. Skip ya, dari Ya, ya. 7 tahun menjadi 5 tahun. Tapi karena apa? Karena bantuan orang lain. Kamu tidak bisa minta remisi kepada Tuhan atas hukuman, orang lain bisa minta. Gitu. Nah, Itu umpamanya, ada masa waktunya nggak sih Romo, berapa lama remisi itu diberikan? Itu gimana tandanya ya Romo ya? Apa sampai yang kayak diceritakan sampai akhir zaman atau seperti apa ya Romo? kalau akhir zaman itu Yesus datang kedua kali, kita memang setelah mati langsung diadili ya. Tapi Yesus yang ketika di akhir zaman Yesus datang kedua kali itu definitif. Effendi, masuk surga. Effendi, kamu sudah divonis neraka. Namanya kayak gitu. Itu definitif ya, begitu. Bahwa kita langsung mengalami pengadilan ketika kita mati, iya. Tapi bahwa nanti Yesus datang kedua kali, semuanya akan dibawa semua dia. Yang ke surga ya surga, yang neraka ya hilang. Begitu saja. Ya. Menarik ya. Ya Mo. Nah, Romo, ini Ya, oke. sebagai orang Katolik nih, apa yang harus kita lakukan supaya minimal ya jiwa kita ini masuk ke purgatori, atau bahkan kalau bisa ya bisa langsung ke surga gitu, nggak langsung ke neraka gitu. Wah, saya tuh malah ya harapan tuh langsung masuk surga agak tipis sih. Amin. Ya tapi ada lah gitu ya. Yang pasti mungkin kita harus masuk purgatori kita, karena kita ya dalam arti itu tetap berdosa ya. Begitu. Dan walaupun kita juga punya kesempatan untuk masuk surga lah. Pertanyaannya bahwa bagaimana supaya kita itu tidak lama-lama amat, tidak jauh-jauh amat dari Tuhan gitu ya, di purgatori ya. Ya berbuat baiklah, kan Yesus selalu ngomong ya, Matius 25 ya, ketika aku telanjang kamu memberi pakaian, ketika aku orang asing kamu memberi tumpangan, dan seterusnya, atau ketika aku lapar kamu memberi aku makan. Dan itu cara kita untuk apa? Untuk apa? Untuk bisa menjadi orang yang kudus sebenarnya, gitu ya. Apakah kita selamat karena perbuatan kita? No, kita selamat karena Yesus. Tetapi kita orang yang diselamatkan oleh Yesus itu menunjukkan kekudusan kita melalui perbuatan-perbuatan kita. Maka kalau kita nggak pernah bisa berbuat baik, ya kamu masuk purgatorinya agak lama sih menurut saya. Ya seperti itu sih ya. Atau mungkin sama sekali Tuhan Yesus bilang, kau hanya mengucap saja bahwa saya adalah Tuhanmu, tetapi kamu tidak pernah melakukan perintah-perintahku. Jadi kamu omong kosong saja. Lebih baik kamu masuk neraka saja. Keputusannya ada di Yesus dalam kebijaksanaan Tuhan. Ya, kita nggak pernah bisa mengadili sesama kita dan mati masuk neraka nih. Nggak ada yang tahu. Jadi jangan jadi hakimnya sesama kita ya. Ya. Ya Romo. Mati masuk neraka Siap Romo. Gitu. Lu neraka lu ya. Enggak lah, jangan dong ya. Itu haknya Yesus. Kita nggak bisa. Kita malah diajari untuk apa? Berbelas kasih, mengampuni, bahkan mendoakan mereka yang bersalah kepada kita. Seperti itu. Maka saya tuh selalu agak gimana ya dengan orang-orang Katolik yang selalu ngomong biar Tuhan yang balas. Sebenarnya lu yang mau balas tapi lu nggak mampu aja, makanya pakai Tuhan. Lu nggak boleh ngomong begitu, ya nggak boleh ngomong begitu, ya. Biar Tuhan yang balas, emangnya Tuhan tukang pukul, emangnya Tuhan preman. Aku rasakan kebalasan Tuhan. Ya, enak aja katanya Tuhan. Iya. Malah kayak CS ya Roma ya. Nah iya. CS kalau di online shop itu kan yang balas kan CS-nya. Ini Tuhan yang balas. Waduh. Nggak dibalas-balas message-nya. Diajarin mengampuni kok malah Tuhannya disuruh jadi tukang pukul.
Ini orang Katolik yang nggak benar ini, karena apa kurang? Ya itu karena kalau di gereja selalu duduk paling belakang dan selalu mengosongkan bangku paling depan, akibatnya ya kayak gitu. Disuruh mengampuni malah bilang mati Tuhan yang balas, rasakan pembalasan Tuhan. Romo, ini ada pertanyaan nih, mungkin last question ya, ini dari penonton nih ya. Ya. Apakah di api penyucian bisa berbuat dosa maupun berbuat baik? Jadi ini apakah api penyucian itu kondisi di mana kita hanya pasif menerima atau kita masih bisa itu berbuat dosa atau berbuat baik? Ya bisa lah kalau kamu nolak Tuhan ya langsung turun neraka lah. Lah, mau Dalam yang di proses surga api seperti penyucian malaikat. itu. Kan dalam tradisi Ya. orang Katolik Hmm. kan ada yang namanya Lucifer. Lucifer itu kan matahari terbit, itu malaikat. Wong yang dalam kondisi berahmat saja bisa jatuh dalam kondisi yang Ya benar. berhancuran seperti Lucifer setan itu, apalagi yang masih dalam posisi intermediat ya, masih di tengah-tengah begitu. Ya, jadi ya tapi ya gini loh, kalau mati terus sudah melihat dari jauh ada Tuhan itu ada dan Tuhan masa sih berani sih? Saya kok ya kalau sudah diberi kesempatan kedua ya sudahlah nggak usah macam-macam lah. Iya. Ya kemungkinannya kecil sih ya, orang yang di purgatori mau melawan Tuhan kan aneh, orang sudah diberi kesempatan kedua masih mau melawan Tuhan ya aneh ya begitu ya. Oke, Romo. Wow. Luar biasa sekali. Ini semakin malam semakin seru. Ada Iya. ada indah Bro Andrew malam hari ini saya menyimak dari Romo Effendi cerita bahwa setiap minggu yang kita terima sakramen Ekaristi, kita pergi ke gereja itu tidak sekedar kita mengucap syukur atau menjalankan tugas kita, tapi di situ ada satu kesempatan Iya, yang benar. Tuhan berikan untuk kita beribadah atau kita berkomunikasi secara vertikal dan horizontal. Di situ Tuhan memberikan sekali lagi kesempatan kepada kita untuk mendoakan orang-orang yang mereka sudah tidak memungkinkan di purgatori untuk mendoakan dirinya sendiri, dan kita di situ punya kesempatan untuk mendoakan mereka. Di situ indah banget Romo menurut saya. Jadi hal yang sederhana yang setiap minggu atau banyak dari Bro and Sis Bapak Ibu yang setiap pagi mungkin ikut misa pagi. Jadi supaya tidak sekedar menjadi rutinitas tapi memanfaatkan Benar. momen tersebut untuk vertikal horizontal terhadap Tuhan dan arwah-arwah yang telah berangkat lebih dulu dari kita ya Romo. Ya, betul. Itulah indahnya Iya, Ekaristi benar. ya, di mana kita bersekutu bukan hanya dengan orang-orang yang dalam gereja saja, bukan hanya dengan orang-orang yang hidup saja, tetapi juga dengan semua orang yang sudah mendahului kita. Itu ya. Dan itu indahnya Ekaristi. Antara surga dan bumi terhubung dan kita punya pengalaman surgawi icip-icip. Tidak sepenuhnya. Kapan itu? Nanti kalau Yesus datang kedua kali kita mengalami kepenuhan pengalaman surga. Kalau kita hidupnya benar. Oh ya, syarat ketentuannya jelas ya Romo ya, kalau hidup kita benar ya. Oke. Iya. Nah, Romo, ini terima kasih banyak ya Romo Effendi, ini luar biasa memberkati dan kita banyak pertanyaan yang benar-benar bisa dijawab ya. Dan ini Romo, apa nih pesan kunci hari ini buat teman-teman sahabat sepakat di rumah terkait tema kita malam hari ini tentang purgatorium, afterlife? Persekutuan kita itu bukan hanya dengan orang-orang beriman yang masih hidup dan bukan hanya dengan saudara-saudara kita yang berkehendak baik di dunia ini. Dan persekutuan kita juga sebagai tubuh mistik Kristus itu dengan orang-orang yang sudah mendahului kita, ya, dengan santo santa, dengan malaikat-malaikat, bahkan dengan nenek moyang kita sekalian, kakek nenek dan seterusnya. Itulah keindahan iman Katolik, ya. Silakan untuk jangan ragu-ragu bersekutu, dan Ekaristi itu wujud persekutuan yang paling nyata. Begitu pesan saya kepada Bro and Sis ya, Bapak Ibu sekalian.
Wow, terima kasih banyak Romo Effendi. Nah, teman-teman di rumah, gimana sahabat sepakat? Sudah sepakat dengan topik kita hari ini? Semakin jelas ya Iya. bro ya. Jadi apa yang harus kita lakukan mumpung kita hari ini masih punya kesempatan untuk hidup ya. Iya, benar banget ya. Wow, jadi besok pagi buat yang mau icip-icip ini tadi rasa surgawi bisa ikut misa pagi menghayati yang sudah disampaikan malam hari ini. Wah, luar biasa. Terima kasih Romo Effendi atas Terima waktunya kasih, Romo dan atas Effendi. penjelasan pencerahannya malam hari ini, dan juga teman-teman sepakat jangan lupa Selasa depan kita ada sepakat dengan topik yang tidak kalah menarik, dan di sini kami mau pamit undur diri ya, dan Ya. sampai ketemu di next episode sepakat lainnya. Jangan ya. lewatkan Terima karena kasih. kita akan bertumbuh melalui sepakat bersama dengan narasumber yang setiap minggu selalu menarik ya Bro Andrew. Iya, Ya. Sis Rizky. Terima kasih Romo Oke, Effendi. selamat malam semuanya. Terima Selamat kasih. malam semuanya. Berkah dalam. Ya, bye. Gimana? Sudah sepakat? Nantikan sepik-sepik selanjutnya ya. Hanya di Sepakat, sepik-sepik ala Katolik.